Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat dari nikmat Islam, nikmat iman, serta hidayahnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya belajar di pesantren ini dan juga sampai detik ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa ajaran Islam, membawa ajaran yang benar, dari mengiring manusia dari zaman kejahilian menuju zaman Islamnya, hingga akhirnya kita masih bisa merasakan Islam ini berada di negara kita Indonesia. Terdapat dua hal yang boleh kita kirikan dalam sebuah kehidupan, dalam setiap kehidupan. Yang mungkin orang tahu, iri itu pasti sama harta, pasti sama entah itu dari jabatan. Iri yang orang-orang belum ketahui, yang belum mungkin ketahui tentang iri, itu mereka pandang kata-kata iri itu sangat buruk. Sehingga kalau kita dengar ejekan, misalnya kita mempunyai barang bagus, kita memujinya, pasti dia bilang kamu iri ya. Nah, kata-kata iri itu pasti dalam hati dan pikiran kita itu pasti cenderung ke dalam keburukan yang sangat tidak wajar. Emang benar, iri itu gak boleh aslinya. Cuma ada terdapat dua iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, iri terhadap orang kaya yang masih mau menginfakkan hartanya. Perbedaan orang yang mau dengan orang yang mampu itu berbeda jauh. Yang mampu itu belum pasti mau. Kalau yang mau, walaupun dia tidak mampu, pasti dia mau. Walaupun dia infak 1.000 per hari, atau paling kecil 500 perak per hari, cuma karena keinginan dia berinfak itu sangat besar, sehingga orang kaya yang diberi harta oleh Allah dan diinfakkan menuju jalan Allah itu sama Rasulullah gak apa-apa dia. Kita ini sama beliau, seperti kisahnya Abu Bakar dan Umar. Ketika itu Abu Bakar dulu yang infak, permisalannya Abu Bakar infak 1 juta buat perang. Nah, Umar ini mau lebih gede daripada Abu Bakar, jadi akhirnya Umar infak 1.500.000. Terus naiklah, terus Abu Bakar
iri lagi sama Umar. Akhirnya sama kayak Umar naik terus, akhirnya terakhir Abu Bakar. Beliau ada meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak keluarganya, yaitu meninggalkan Allah dan Rasulullah. Jadi iri yang seperti ini harus boleh kita berdiri. Yang kedua yaitu orang yang masih mau melakukan amal soleh, orang-orang yang selalu melakukan amal soleh ini, terkadang kebanyakan orang itu ada yang malah ngatain soalin, sosok melakukan, kita nyuruh sholat dia ngomong soalin, sok paling suci lah. Padahal kalau di hadapan Allah itu sebenarnya itu hal yang bagus, walaupun kita dihina. Tapi banyak orang juga yang malah iri. Banyak yang iri karena yang mampu sholat tahajud, contoh 50 rakaat dalam satu malam, mampu menjalankan sholat 5 waktu tanpa terlambat dalam satu hari. Itu ada aja yang iri sama kebiasaan kita di tahun ini. Maka iri yang seperti ini itu boleh. Maka mari kita jadikan sifat iri ini sebagai iri yang lebih baik daripada iri terhadap harta orang lain yang belum tentu jelas dia kata itu kan buat apa. Seperti orang-orang yang ada di negeri kita ini atau atasan-atasan di negeri kita ini, mereka harus rela masuk penjara demi sebuah harta, bahkan ratusan triliun pun mereka terjang demi kesenangan pribadi. Maka mari kita sama-sama hindari sifat iri yang buruk dan jadilah sifat iri yang baik. Dua sifat iri tersebut agar kita selalu